Putus. Coba cek dulu lagi mati. Halo? Audio oke? Oke. Sorry. Saudara-saudara, tidak terasa pertemuan kita sudah 1 minggu berjalan. Dan kami merasa di sini adalah suatu berkat Tuhan di saat kita dikasih kesempatan di tengah-tengah lockdown ini. Ternyata banyak sekali orang yang berminat untuk mencari Tuhan. Karena di rumah nggak tahu ngapa-ngapain, ya sudah kita buka Alkitab. Tapi sesungguhnya bukan karena lockdown lah kita terpaksa mencari firman Tuhan. Sebenarnya ini adalah memang tugas kita sebagai umat Advent. Tetapi mungkin karena kita ini terlena di dalam kesibukan kehidupan kita, akhirnya ya Tuhan izinkan lockdown dulu. Pulang dulu masing-masing ke rumah ya. Ini adalah suatu yang baik. Namun sangat disayangkan banyak orang sekarang mencari Tuhan hanya karena di saat mereka ini takut tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di dunia. Tetapi sesungguhnya penurutan akan terlihat ada. tanpa cari upah atau cari apa ini? Atau cari hadiah. Ya, ini adalah satu hal juga yang tidak baik juga. Saya tolong sambung kabelan. Nah, tapi Tuhan mau kita menurut ya, karena inilah yang benar. Di sana coba tolong cek colok enggak. Nah, saudara-saudara, di saat kita mempelajari nubuatan ini mungkin ada yang mengatakan, waduh ini memang serem sekali kalau baca nubuatan katanya. Lalu akhirnya takut, bergegas. Oh ya, saya berjanji nanti kalau memang sudah ini agak ya, ada waktu sedikit, saya akan benar-benar menjadi manusia yang baru. Tetapi nanti di saat benar-benar tekanannya hilang, kemudian kita kembali seperti manusia lama lagi. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar lagi sedikit hari Sabat ini yang saya janjikan sebenarnya tadi malam untuk kita bawakan. Buku Daniel sebagai buku yang dulu ya. Ini gimana nih? Oke, saya mau share screen dulu. Saya mau share dulu screen-nya. Nah, saudara-saudara, saat ini kita bicara buku Daniel, yaitu buku yang seal, yang ada perintah untuk seal dan seal not. Sorry, saya bukan sok-sok bahasa Inggris, tetapi kita karena buku saya mau bawa banyak dari buku King James. Buku Daniel ini ada perintah untuk membuka dan ada perintah untuk menutup. Ya. Supaya saya mengajak saudara-saudara untuk punya kerendahan hati kalau dikatakan mungkin kesimpulannya adalah jangan-jangan buku Daniel tertutup bagi kita. Ya. Nah, di saat buku Daniel ditulis, buku Daniel ini ditulis di rentang waktunya lumayan panjang dari saat bangsa Israel masuk di coret-coret lagi. Nah, okay. Di saat buku Daniel ditulis, yaitu Daniel di saat dia muda, masuk ke penawanan Babylon. Lalu di saat Daniel sudah tua, dikasih penglihatan Daniel 10, 11, 12 ini sudah terakhir-terakhir. Di saat Daniel sudah tua, 70 tahun kemudian ya. Nah, ini adalah juga ini apa ini? Saudara maaf, saya matikan dulu nyalain lagi ya. Oke. Saya
Nah, oke. Nah, buku Daniel ini ada perintah, kalau kita melihat di buku Daniel 9 ayat 24. Ya. 9 ayat 24 berbicara mengenai kedatangan Kristus, nubuatan mengenai datangnya Yesus sebagai Mesias, yaitu sebagai domba. Ya, kedatangan Kristus sudah dikasih tahu, Daniel 9 ayat 24, ayat 9 ayat 24 sampai 27, berbicara bahwa Kristus akan datang di ujung dari 490 tahun, 70 kali 7 masa diberikan pada bangsa Israel, terhitung sejak 457. Di ujung-ujungnya ini adalah Kristus yang diangkat. Ya. Jadi nubuatan ini memberikan rentang waktu 490 tahun. Nah, setelah 490 tahun ini kita tahu ujungnya adalah di mana? Di tahun 34. Inilah ujungnya. Oke. Nah, tetapi di ujung dari tahun 34 ini dikatakan 1 minggu terakhir, yaitu 7 tahun terakhir, 7 hari terakhir, 7 tahun terakhir, Tuhan akan membuat perjanjian ini menjadi berat. Ya. Lalu di buku Daniel dikatakan, seal the book, tutuplah buku ini. Nah, jadi ada perintah untuk seal Daniel 9, 24 sampai 27. Buku ini tertutup. Ya. Ada pesan tulisannya buku Daniel tertutup. Nah, tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Nah, di dalam buku Daniel juga dikatakan buku Daniel juga dikatakan, Daniel berapa kemarin-kemarin? 11 ayat 35, 40, Daniel 12 ayat 4, 9 menuliskan buku Daniel ini adalah buku yang tertutup yang tidak akan terbuka sampai akhir zaman. Kita tahu akhir zaman kapan dimulai kemarin pelajarannya? Inilah akhir zaman. Ya. Jadi buku Daniel adalah buku yang ditulis bahwa buku ini akan tertutup. Nanti dibuka di akhir zaman, ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya unsealed. Tidak ditutup, artinya terbuka, ya. Buku Daniel yang ditutup di saat buku Daniel ditulis, tidak ada yang bisa mengerti buku Daniel, tetapi buku Daniel kemudian di-unsealed di akhir zaman. Nah, tetapi saudara-saudara, kita tahu ya, ini tulisannya di Daniel 12 dan 4 dan 9. Buku Daniel dibuka di 1798. Oke, mudah diterima itu. Tetapi ada tulisan bahwa buku Daniel juga dibuka di tahun 27 Masehi. Dari mana saya tahu ini? Cara disinilah Kristus datang pertama kali. Di tahun 27 inilah Yesus berdiri mengatakan Markus 1 ayat 15. Yesus mengatakan the time is fulfilled, ya. Waktunya sudah genap. Kalau bilang waktu genap, ini berbicara mengenai nubuatan. Ya, apa yang digenapi? Ya nubuatan lah. Jadi Yesus bicara waktunya sudah genap. Markus 1:9. Kerajaan kasih karunia sudah dekat, kerajaan Tuhan sudah dekat, terimalah Injil. Ya, Yesus bicara kepada siapa? Di tahun 27 di saat dia dibaptis, dia tahu di saat dia dibaptis, dia tahu persis bahwa ada kegenapan nubuatan. Yang Yesus bukakan di sini adalah buku mana? Buku Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ini bukan kata saya, saudara-saudara. Ini dibaca di buku Great Controversy. Saya tulis di sini aja ya. GC 352 352. Ya. Lalu ada satu lagi. Buku Spalding Magan halaman 58 paragraf berapa ini? 4. Nah, saya mau baca yang ditulis di Spalding Magan. Tulisan nubuat. Ya, dari mana kita tahu bahwa kedatangan Yesus. Jadi buku Daniel yang dijanjikan bahwa Daniel ini akan dibuka nanti di akhir zaman, 1798. Tetapi ternyata dibuka juga oleh Yesus di tahun 27. Nah,
Paling megah halaman 58, paragraf keempat. Saya langsung bahasa Indonesia kan aja saudara ya. Saya yakin saudara punya ini semua. Ya. Jadi saat Kristus datang ke dunia ini, tradisi-tradisi yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi dan interpretasi manusia terhadap scripture membuat kebenaran ini tersembunyi. Lalu kebenaran ini dikubur di bawah mass of tradition, tradisi yang begitu banyak tradisi-tradisi. Ya. Nggak ditulis di Alkitab, tradisi-tradisi ini dibuat sesudah Maleaki, Nabi terakhir, dikirimkan oleh Tuhan, buku Perjanjian Lama selesai, Yesus nggak datang 400 tahun sesudah itu. Jadi 400 tahun ini, apa yang terjadi? Mereka buat pengganti dari nubuatan, yaitu Talmud Yahudi. Nah, ini Talmud Yahudi ini dikembangkan di saat apa? Di saat bangsa Israel ini, sentra dari kegiatan Israel ini ada di Babylon. Orang Babylon ini disuruh pulang ke Yerusalem, supaya apa? Supaya bangsa Tuhan ini tidak terbelenggu dengan cara-cara orang Babylon. Akhirnya, saudara-saudara, 1 juta katanya orang Babylon, 2 juta mungkin ya, yang ditawan di Babylon selama 70 tahun, akhirnya yang dari Babylon pulang ke Yerusalem, saudara-saudara kalau dihitung-hitung tidak sampai 1 dari 20. Nah, ini juga statistik ya. Dihitung-hitung tidak 1 sampai 20 dari 20 yang pulang ke Yerusalem, sehingga kegiatan orang-orang Yahudi banyak di Babylon. Apa yang terjadi di Babylon? Mereka kembangkanlah ini tradisi-tradisi. Ya, mereka ini kalau nggak pakai tradisi nggak enak. Harus dibuatlah. Jalan kaki kalau hari Sabat nggak boleh sekian meter mungkin ya. Nggak boleh nyalakan api. Bahkan orang-orang Yahudi sampai sekarang pun nyalakan listrik, lampu aja nggak boleh nyala. Gedung-gedung di Israel, di Amerika juga kalau ada banyak orang Yahudi katanya, kalau hari Sabat itu setiap lantai lift itu dia akan berhenti. Supaya apa? Orang Yahudi tidak boleh nekan tombol ini, mengaktifkan listrik ini nggak boleh. Katanya ini melanggar hukum Tuhan. Ini sesuatu kekonyolan yang tulisan Taurat Musa pun tidak ada ditulis begitu. Nah, jadi ditulis ini dikubur di bawah tradisi yang begitu banyak. Jadi spiritual import of the sacred volumes was lost. Jadi hal-hal rohani dari tulisan-tulisan yang kudus ini hilang, sehingga ketidakpercayaan manusia ini membuat heavenly treasure atau harta karun dari surga ini terkunci. Darkness covered the earth and gross darkness covered the people. Okay. Jadi kegelapan meliputi dunia dan kegelapan meliputi manusia. Nah, saudara-saudara nanti ambil take note di sini. Ya, darkness covered the earth and the gross darkness the people. Kalimat ini, frase ini, kita tahu ini diambil dari mana, saudara-saudara? Yang diambil dari Yesaya 60. Yesaya 60 berbicara mengenai sebelum kedatangan Kristus kedua kali, yaitu di akhir zaman, di zaman kita. Jadi Nyonya White, sementara dia menuliskan, menggambarkan waktu di saat Yesus datang pertama kali di dunia, Tuhan juga impress, kasih penglihatan kepada dia, coba tarik dulu, kaitkan dulu dengan Yesaya 60, bahwa apa yang terjadi di zaman Yesus dulu, harus terjadi lagi di zamannya kita sekarang ini. Ya, ini nanti kita akan kembali ke sini. And truth look down from heaven to earth, kebenaran yang melihat dari surga untuk turun ke bumi, tetapi tidak bisa dinyatakan pada manusia. A gloom like the pall of death overspread the earth. Ada kegelapan menyelimuti bumi. Tetapi, but the Lion of the tribe of Judah prevailed. Singa dari Yehuda ini menang. He opened the seal. Nah, ya. Di sini ditulis, Nyonya White menuliskan, di saat Yesus datang pertama kali, di tahun berapa tadi? 27. Yesus, he opened the seal. Dia membuka seal tersebut. Membuka seal mana? Inilah yang tertutup di sini. Yang tertutup di sini, akhirnya yang dijanjikan oleh Tuhan untuk dibuka di sini, oh ternyata sudah dibuka oleh Tuhan di mana? Ya di sini, di tahun 27. Ya. Jadi singa Yehuda atau Yesus sendiri yang bisa membuka ini seal, bukan siapa-siapa, saudara-saudara. Nah, sesudah ini seal ini dibuka, kenapa dibuka? Karena di tahun 27, Yesus sedang siapkan satu umat kecil di dalam kelompok orang Yahudi untuk sedikit demi sedikit dipersiapkan, karena di tahun 34, apa yang terjadi saudara-saudara? Bangsa Yahudi
menolak. Bangsa Yahudi menolak, akhirnya saudara-saudara, orang-orang Kristen yang kecil, orang-orang Yahudi yang kecil di sini disiapkan. Setelah tahun 34 mereka disiapkan, orang Yahudi mayoritas menolak, akhirnya yang menjadi apa? Menjadi Kristen mulai setelah tahun tahun 34. Nah, saudara-saudara, ada satu tulisan juga. Nah, kita kembali ke sini. Sesudah orang Yahudi menjadi Kristen tahun 34, perintah kembali untuk seal. Dari mana kita di seal? Ada perintah dari seal ini, sebenarnya inilah Daniel 9 ayat 24-27. Sesudah Mesias itu diurapi, sesudah kerajaan kasih karunia didirikan oleh Kristus di tengah-tengah tahun 27 sampai 34, lalu orang Yahudi menolak tahun 34, ada perintah untuk seal kembali. Ya. Nah, makanya ini ditutup setelah tahun 34, sehingga orang Kristen ini, kepada orang Kristen, buku Daniel ini kembali tertutup sebenarnya. Makanya ada kegelapan yang begitu pekat, setelah tahun 34 ini, ya toh orang-orang Kristen masuk dalam era kegelapan, sehingga benar-benar kegelapan, sehingga penganiayaan muncul di tahun 538 sampai 1798. Karena apa? Karena kegelapan yang merajalela di dalam dunia Kristen, karena buku Daniel tertutup. Nah, setelah 1260 tahun berakhir di 1798, ya. Ada perintah tadi kalau kita baca di dalam Daniel 12 ayat 4 sama 9, Daniel 11 ayat 35 terutama mengatakan setelah ini time of the end, ya. Ini time of the end. Akhir zaman. Kita sudah bahas beberapa hari lalu. Di saat time of the end mulai, ada perintah untuk unseal the book. Inilah kalau kita baca di buku Daniel. Ini dia, ya. Nah, saudara-saudara, di saat ada perintah untuk unseal the book, sebenarnya pengulangan dari apa yang terjadi di zaman Yesus sedang kita ulangi. Karena apa? Walaupun buku ini tertutup bagi mayoritas orang-orang Kristen, ya, Tuhan harus membuka dulu buku ini kepada orang Kristen, supaya apa? Sejak 1798 mulai bergerak, ya, Tuhan kumpulkan umat yang kecil menuju 1844. Karena apa, saudara-saudara? Mayoritas Kristen di saat tahun 1844, Tuhan tahu persis bahwa mayoritas Kristen akan menolak. Jadi, yang disiapkan oleh Tuhan di 1798 berjalan sedikit demi sedikit, jumlahnya kecil ini, atas pekabaran malaikat pertama bahwa penghakiman tiba, 1844 datang, mayoritas Kristen menolak, sehingga yang dikumpulkan oleh Tuhan di sini setelah 1844 menjadi siapa umat Tuhan sekarang? GMA. Nah, saudara-saudara, era antara tahun 1798 sampai 1844, era ini, ya, ini adalah era yang dikatakan disebut dengan Seven Thunders. Ya, 7 guru kah? Benar. Thunders lah ya. 7 thunders ini adalah the delineation of events. Ini White tulis apa ini 7 thunders di dalam Wahyu 10, ya. Apa ini 7 thunders? Ada delineation of events, adalah urutan-urutan tonggak kejadian yang terjadi antara pekabaran malaikat pertama dan pekabaran malaikat kedua. Ya. Dan Nyonya White tulis lanjut mengatakan Seven Thunders ini akan terulang. Ini juga menggambarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, jadi masa yang akan datang ini akan ada pengulangan Seven Thunders. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah Seven Thunders diutarakan sampai dari tahun 1844, pekabaran malaikat kedua muncul, pekabaran malaikat ketiga juga muncul 1844. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau kita baca di Wahyu 10,
Ada perintah lagi, saudara-saudara, untuk apa? Wahyu 10 baca, sesudah 7 thunders ini, apa yang terjadi? Jangan tersinggung ya. Buku Daniel kembali di seal. Nah, sekarang begini. Kalau buku Daniel ini sesudah 7 thunders ini buku Daniel tertutup, apakah buku Daniel tertutup selamanya kepada gereja Masih Abadi 7? Jadi di saat 7 thunders ini menutup buku Daniel, gereja Masih Abadi 7, sebagaimana orang Kristen mulai, GMHK juga masuk di dalam era kegelapan sebenarnya, saudara-saudara. Kegelapan ini artinya apa? Tidur. Tidur karena apa? Karena identitas nubuatan setelah 1844 ini diberikan, identitas nubuatan kita ini tidak berkembang. Tidak mengalami perkembangan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa arahan Kristus. Bahkan buku Nyonya White, tulisan-tulisan Nyonya White pun dikubur, tidak dibuka lagi. Ya, walaupun ada sih undang-undangnya, bukan undang-undang ya, arahan bahwa identitas kita adalah roh nubuat. Ciri-ciri gereja yang benar adalah menurut hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Apa ini kesaksian Yesus? Wahyu 19 ayat 10. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa ini roh nubuat, kesaksian Yesus? Kita lihat saudara-saudara bahwa siapa roh nubuat itu adalah siapapun yang menulis tulisan-tulisan sesuai dengan apa? Hikmat firman Tuhan. Nah, inilah di Wahyu 22, saya lupa ayatnya ya. Nah, jadi GMHK ini karena merasa bahwa kita sudah memiliki identitas nubuatan, menurut kita apa yang kita perlu ketahui di dalam nubuatan ya sudah cukup, semuanya sudah tercurah kepada kita di tahun 1844, ya. Kita merasa sudah cukup, tidak lagi Tuhan memberikan terang kepada kita. Sekarang setelah 1844 berjalan 176 tahun, ya pokoknya kita nunggu-nunggu aja ya. Penghakiman ini sudah dimulai, kita tinggal tunggu-tunggu Yesus. Yesus datang di awan-awan, nanti kita muncul ke surga. Kalau begitu, kenapa roh nubuat memberikan kita teguran bahwa sesungguhnya gereja kita sedang tertidur? Nah, saudara-saudara, apa yang menidurkan jemaat adalah apa? Ya, karena buku-buku ini tidak dimengerti. Kalau kita kembali kepada tulisan roh nubuat, apa yang membuat buku Daniel ini tertutup? Ya, kita baca tadi Spalding Magan ya, SPM 58 paragraf keempat. Apa yang membuat buku Daniel ini tertutup adalah di saat kita ini memakai tradisi manusia. Tradisi dan kebiasaan ini kita pakai. Hanya karena kita biasa datang ke gereja hari Sabat, kalau nggak gereja ini ya badan nggak enak kayaknya. Ya, saya pun dulu waktu kecil gitu, kalau nggak gereja ini badan nggak enak. Bukan karena cari Tuhan di gereja. Bukan karena mengerti bahwa Sabat ini sesungguhnya dalam materai Tuhan. Datang ke gerejanya, kalau nggak gereja ini kayaknya dosa. Ya. Nah, ini kayaknya gawat nih. Saya waktu kecil dulu kalau nggak gereja dulu. Dulu waktu saya kuliah hidup sendiri, waktu nggak gereja ini, aduh takut nanti sakit perut. Ini hal-hal yang kadang-kadang kita katakan ini adalah penurutan karena ketakutan. Akhirnya inilah menjadi satu tradisi yang akhirnya mengubur kebenaran-kebenaran itu. Buku Daniel ini tertutup karena apa? Kita mengedepankan tradisi-tradisi. Bagaimana tidak? Ya inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi di saat Yesus datang. Mereka sudah lebih berpegang kepada buku tulisan-tulisan Talmud yang tidak ada di buku Musa. Akhirnya yang mereka lakukan hanya tradisi pass down generation to generation yang diteruskan dari generasi ke generasi. Akhirnya apa, saudara-saudara? Ya, akhirnya di saat Yesusnya datang, kita nggak kenal. Nah, inilah tulisannya tadi sudah dibagikan ya. Nah, apa yang terjadi di tahunnya kita sekarang ini, 1844 sampai sekarang, GMHK merasa, wah itu sudah tahu dong. Nah, sama seperti orang Kristen, mentang-mentang terima Yesus, bukan lagi orang Yahudi. Dulu orang Kristen mengatakan, itu orang Yahudi itu mereka nggak ngerti apa-apa. Kita sudah mengerti bahwa keselamatan hanya melalui Kristus. Bahkan orang Kristen diberikan terang, saudara-saudara. Diberikan terang oleh di zamannya Martin Luther, bahwa keselamatan itu melalui kasih karunia, bukan karena tradisi, bukan karena gereja. Ya. Tradisi tetap mengalahkan orang-orang Kristen. Lalu pada 1844, orang Kristen pintunya tertutup. Karena apa, saudara-saudara?
karena merasa bahwa segala sesuatu mereka yang mereka sudah mengerti sudah dimengerti oleh mereka. Nah, orang Advent setelah 1844 menjadi satu umat, biji mata Tuhan, dan memiliki terang yang luar biasa katanya. Tetapi kalau kita baca di dalam Wahyu 10, sesudah 7 thunder ini, buku ini disuruh tutup lagi. Apa buku yang disebut di dalam buku Wahyu 10 ini? Adalah buku Daniel. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengetahui buku GMHK ini sedang tertutup, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Wahyu, Revelation. Wahyu 22 ayat 10, 11, 12. Coba kita baca. Waduh. Wahyu 22 bicara mengenai apa, saudara-saudara? Adalah kedatangan Kristus. Nah, ini dia. 10, 11, 12. Oke. Lalu dia berkata kepadaku, jangan memeteraikan. Nah, kapan ini ada perintah jangan memeteraikan? Alias meterai itu dibuka. Alias jangan ditutup buku itu. Ada perintah Wahyu 22 ayat 10, buka itu meterai. Ya, unseal the book. Ada perintah untuk saya ganti warna. Ada perintah lagi unseal. The book has to be unsealed. Buku harus dibuka, saudara-saudara. Kapan ini buku dibuka? Yaitu sesegera di saat Wahyu 22 ayat 10, 11, 12 ini terjadi. Kapan ini? Jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ya, buku ini harus di-unseal karena waktunya sudah dekat. Kapan ini waktunya dekat untuk orang-orang Advent? Ya, untuk kita mengerti pintu akan tertutup di saat satu fenomena yang namanya apa? Sandilo. Ayat 11. Barang siapa berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah dia terus berbuat cemar. Barang siapa benar, biarlah dia terus berbuat benar, berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah dia terus menguduskan dirinya. Nah, saudara-saudara, ayat 11 ini berbicara bahwa apa? Waktunya sudah dekat. Waktu yang sudah dekat itu adalah waktu yang mana? Ya, waktu di saat ayat 11 ini terjadi. Yang jahat bertambah jahat, yang baik bertambah baik, yang kudus bertambah kudus. Nah, ini kalau kita baca, Nyonya White ini menuliskan Wahyu 22 ayat 11 ini adalah fenomena yang ditemukan di saat apa, saudara-saudara? Wahyu 22 ayat 10 sampai 11 sampai 12 lah ya. Terjadi di saat apa? Buku Great Controversy halaman 490 paragraf kedua. Ini berbicara mengenai apa? Satu pintu yang tertutup. Yaitu pintu kasihan yang tertutup. Di saat pintu kasihan yang tertutup, kita tahu disitulah biarlah yang baik bertambah baik, yang jahat bertambah jahat, gitu. Yang kudus biarlah kudus, yang benar biarlah kebenaran, yang cemar biarlah dia terus cemar. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Inilah pintu kasih yang tertutup. Jadi kalau kita pelajari buku Wahyu 22 ini berbicara mengenai apa? Sesaat sebelum pintu kasihan yang tertutup. Pintu kasihan tertutup ini tentu apa, saudara-saudara? Seal. Buku ini selamanya tertutup, artinya ya bukan tertutup lagi. Saya mau koreksi dulu lah, jangan bilang seal, karena ini sudah bukan seal lagi, tetapi apa? Berbicara mengenai kebinasaan atau pintu kasihan tertutup. Pintu kasihan tertutup sekarang. Oke? Ada sesuatu yang benar-benar tertutup. Oke? Nah, Wahyu 22 ayat 10 berbicara mengenai sesaat sebelum pintu kasihan tertutup, bahwa ada perintah jangan memeteraikan buku Daniel. Ya. Ada perintah untuk unseal the book. Kenapa harus di-unseal, saudara-saudara? Sementara sudah di-unseal dari 1798, buku yang sudah dibuka 1798, kenapa disuruh lagi perintah dibuka sebelum pintu kasihan tertutup? Kenapa?
Kalau di sini ditulis dibuka, di sini dibuka lagi, berarti antara ini dan ini, buku Daniel itu apa? Ya tertutup. Ya, sesuatu yang dibuka adalah sesuatu yang tertutup. Nggak mungkin sudah dibuka lagi. Jadi Kristus datang kedua kali, ya nanti di zaman kita ini, pintu kasih yang tertutup, ada beberapa hal yang dia ingin kita ketahui karena apa? Karena kepada gereja Masih Advent hari ke-7, buku Daniel ini tertutup. Mungkin kita tahu porsi Daniel yang membawa kita masuk menjadi umat di tahun 1844. Mungkin orang Kristen tahu, orang Advent tahu mengenai Daniel yang membawa kita menjadi anggota gereja Masih Advent ke-7, yang berhubungan dengan apa? Datangnya hari penghakiman. Kita mengerti Daniel 8 ayat 14. Untuk itulah saudara menjadi umat Advent, saya dan saudara masuk ke dalam pergerakan Advent yang luar biasa ini, saudara-saudara, yang dimunculkan kapan? 1863. Luar biasa gereja kita ini. Tetapi gereja kita ini yang merasa bahwa tidak ada lagi nubuatan yang perlu digenapi. Karena semua yang harus digenapi sudah tergenapi di tahun 1844, untuk itulah buku Daniel tertutup. Nah, ada buku Daniel yang dikatakan harus terbuka. Inilah yang kita sudah bicara beberapa hari lalu, saya lupa hari Kamis atau Rabu ya, bahwa unsealing of the book of Daniel, buku Daniel yang dibukakan terakhir kali adalah buku Daniel yang akan mengingatkan kita sebagai satu umat gereja Masih Advent ke-7 untuk melihat bahwa sesungguhnya pintu kasihan sudah mau tertutup. Penghakiman bukan lagi dimulai seperti 1844, tetapi penghakiman akan diselesaikan. Nah, saudara-saudara, kita sudah baca. Hari ini saya nggak mau mengajak saudara untuk mengulang. Kenapa 1989 menjadi tanda, menjadi era di mana buku Daniel ini sedang dibuka. Buku Daniel yang mana yang sedang dibuka, saudara-saudara? Adalah buku Daniel 11, 40b sampai 45. Ya. Nah, kalau kita tahu bagaimana Nyonya White menulis, saya tulis di mana ya, ini tulisan hamba Tuhan Nyonya White mengenai Seven Thunders ini didapat di dalam manuskrip rilis volume pertama, halaman 99, paragraf pertama. Berbicara mengenai bahwa kejadian yang terjadi di 1798 sampai 1844 itu ya, akan terulang kembali di masa yang akan datang. Kita bahas beberapa hari lalu, Nyonya White mengatakan sisa dari Daniel 11 hampir semuanya tergenapi. Di saat ini tergenapi, kita akan melihat pengulangan dari apa yang sudah terjadi di dalam sejarah yang tertulis sesuai dengan Daniel 11 ayat 30 sampai 36. Saudara nggak usah baca di situ, kita sudah lewatkan ini, nanti lihat aja di rekaman. Bahwa di saat ini terjadi, inilah penggenapan bahwa umat Advent sedang diberikan buku Daniel sekali lagi, buku Daniel akan terbuka sehingga saudara dan saya akan melihat bahwa kita dengan secara cepat sedang masuk ke dalam era sebentar lagi pintu kasih yang tertutup. Bagi kita pintu kasih yang tertutup bukan bagi dunia lain, saudara-saudara. Sama, tidak sama kita. Pintu akan tertutup bagi kita, pintu cuma satu ya. Cuma kesempatan bagi kita untuk menjadi partisipan, menjadi peserta untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia melalui pekabaran malaikat ketiga, yaitu apa? Jangan terima tanda binatang itu, yaitu di saat apa? Tanda binatang muncul. Nah, saudara-saudara, dunia nggak akan mengerti tanda binatang itu apa. Aduh, saya tulisannya teman-teman ya. Saudara, banyak kita sekarang memberitakan kabar kepada dunia bahwa, lihat itu, ingat loh kita harus menguduskan Sabat dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa dunia akan mengeluarkan tanda binatang. Kita akan ajarkan dunia bahwa ini Sandelo, ini kekuasaan Paus dan sebagainya. Orang Advent paling banyak bicara mengenai Paus kepada orang luar. Percuma, saudara-saudara. Karena hikmat belum diberikan kepada mereka untuk mengerti tanda binatang. Untuk mengerti apa itu tanda binatang, kenapa tanda binatang itu adalah penyembahan hari Minggu, itu pun belum berlangsung sekarang. Tetapi nanti di saat tanda binatang itu keluar, barulah Tuhan kasih hikmat, curahan Roh Kudus kepada mereka secara penuh, untuk mengerti bahwa inilah tanda binatang tidak boleh diterima. Karena apa? Kita harus menerima materai Tuhan.
penghakiman ini belum selesai, saudara-saudara. Di saat penghakiman mau selesai, artinya apa? Orang yang dikasih tugas untuk menjadi QC, apa ini QC? Quality Control ya. Orang dikasih tugas, wah inilah handphone sudah dibuat sesuai dengan spesifikasi pabrik. Dicek dulu, oh ini lampunya bagus, volumenya oke, dilihat fungsi-fungsi untuk softwarenya berjalan dengan normal. Akhirnya diputuskan apa? Inilah produk sudah bagus. Dikasihlah materai, cap, hari Sabat. Yaitu materai Tuhan yang kudus. Nah, saudara-saudara, kita memberikan pekabaran mengenai Sabat kepada orang lain ini. Bukan sekedar hari Sabat ini adalah hari perbaktian. Jangan rendahkan makna Sabat serendah itu, bahwa hari Sabat hanyalah hari perhentian, adalah hari perbaktian. Hari Sabat adalah hari perhentian di mana kita diminta untuk berhenti. Kita diminta untuk lockdown, saudara-saudara. Ini adalah Sabat yang panjang sepanjang bulan ini. Supaya apa? Supaya kita ini tahu. Ya. Karena di saat bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, ya, masuk kepada hari Paskah pertama, saudara-saudara, di dalam sejarah. Tanggal 14 bulan pertama. Bangsa Israel dikasih Paskah pertama. Potong itu, sembelih itu domba. Kamu seisi rumahmu makan itu daging domba itu, Paskah menjadi satu. Dan ikatkan ikat pinggang, ya toh? Pakai sepatu, karena habis kamu makan, kamu akan keluar dari tanah Mesir ini. Itulah lockdown yang pertama, saudara-saudara, yang kita tahu dalam sejarah. Artinya Tuhan juga sedang mau kasih tahu identitas kita, Kristus ini. Kita lagi di lockdown, saudara-saudara. Ini hari ini, weekend ini adalah weekend Paskah. Ya, saya nggak tahu ya, saudara. Maaf kalau saya salah sebut. Weekend ini adalah weekend Paskah. Hari Jumat kemarin orang-orang merayakan Paskah, sebenarnya tidak ada lagi artinya Paskah untuk kita rayakan secara hari ini. Karena apa? Itu adalah gambaran yang sudah berlalu bagi kita. Kita hidup bukan lagi di hari Paskah, kita hidup di hari Grafirat. Secara rohani, sejak 1844 sampai sekarang. Tetapi, ini Paskah ini yang sekarang menentukan bukan lagi kalender Yahudi, yang menentukan hari Paskah adalah Paus sekarang ya, dan melalui Vatikan dari sana dikasih tahu bahwa ini weekend ini adalah weekend Paskah. Sebenarnya yang mereka rayakan bukanlah Paskah, kematian Kristus di kayu salib, bukan. Yang mereka rayakan ini adalah lahirnya Dewi Ishtar ya, atau apa ini, Ishtar, Astoret. Ya, inilah dewi kesuburan yang muncul setiap musim semi. Bagaimana ini Vatikan menentukan musim semi ini? Kalau saudara lihat di lapangan Vatikan itu, kalau ada garis-garis, ya tengah-tengahnya ada, ya kebetulan saya tahun berapa itu ke sana itu? Tahun 2016 saya ke sana. Saya lihat di plaza di depannya Saint Peter's Basilica, gereja Vatikan itu ada lapangan bulat, ada garisnya seperti X. Apa ini X? Disitulah mereka lihat penanggalan bagaimana menentukan hari Paskah. Garis yang pertama adalah di saat musim dingin, matahari terbit, membuat garis bayangan di sana, matahari terbenam, buat garis di sini. Lah kalau musim panas, matahari terbit, membuat garis bayangan ke sini, matahari terbenam, membuat garis ke sana. Nah, antara musim dingin dan musim panas, ada musim apa? Musim semi, saudara-saudara. Musim semi ini adalah matahari terbit dari sana, membuat bayangan ke sini, karena akan terbenam dari sebelah sini, membuat bayangan ke sana. Inilah penyembahan matahari sebenarnya. Inilah yang mereka tentukan. Setan tuh tahu persis, saudara-saudara. Paskah ini dikeluarkan oleh Kristus, oleh Yesus, oleh Tuhan, untuk mengingatkan kita kepada Kristus, akhirnya dilecehkan, menjadi hanya sebagai hari apa? Hanya hari, ya kita datang, berkumpul, mengulang tradisi dan tradisi beratus-ratus tahun. Padahal kita nggak tahu ini adalah penyembahan matahari. Nah, saudara, kita nggak penting bahas itu. Tetapi apa? Tuhan memberikan kita Paskah. Karena Paskah yang pertama ini berurusan dengan kita diingatkan bahwa kita sedang mau dikeluarkan dari tanah Mesir. Saudara dan saya, Paskah tahun 2020 ini, ya walaupun yang menentukan ini Paus, tetapi tetap ya saudara-saudara sama juga. Paskahnya orang Yahudi ini terjadi sekitar bulan-bulan ini juga. Saya nggak tahu kapan. Ya, orang Yahudi menentukan Paskah ini adalah di saat imam besar ini datang ke ladang. Mereka datang ke ladang, mereka lihat itu bulir-bulir gandum. Kalau gandumnya di ladang sudah penuh, bulan Januari belum penuh. Bulan Februari, belum penuh. Bulan Maret menuju akhir, April awal dilihat gandumnya sudah penuh. Nah, inilah. Di saat gandum sudah ditentukan penuh
oleh imamnya orang Yahudi ini. Setelah dia, oke, ini sudah dinyatakan resmi, gandum ini penuh, dia tinggal lihat bulan baru ini kapan. Nah, besok belum. Besok lusanya belum. Hari ketiga belum. Nah, sesudah muncul bulan baru, setelah gandum ini bulir ini penuh, itulah hari pertama tahun. Bulan pertama, itulah New Year, tahun barunya orang Yahudi. Tanggal 14-nya mereka rayakan apa? Ya ini yang mereka rayakan sekarang, Paskah. Saudara, bagi kita orang-orang Advent ini, kita harus tahu sejarah identitas kita. Ini Paskah ini, Tuhan sedang berikan satu hal kepada kita, yaitu kita sedang bersiap-siap keluar meninggalkan Mesir. Nah, saudara, kalau Tuhan berikan identitas sekali lagi, ya, bahwa buku Daniel ini sedang diansil di tahun 1989. Untuk mengingatkan kepada kita, ada ternyata porsi dari buku Daniel yang kita tidak kenal sejak kita berdiri sebagai umat di sini nih, papan ini. Di tahun 1893 kita menjadi satu umat, sudah berjalan sampai 1989, 126 tahun saudara-saudara berjalan. Masa enggak ada penggenapan nubuatan sama sekali? Ya, sementara Amos 3:7 mengatakan Tuhan tidak melakukan segala sesuatu sebelum terlebih dahulu dia memberitahukan melalui para hambanya, yaitu para nabi. Ya. Jadi Tuhan tidak melakukan apapun sebelum dia memberitahu para nabi. Tuhan tidak akan dibaptis, Yesus tidak akan dibaptis sebelum terlebih dahulu dia memberitahu kepada tulisan para nabi. Ya. Jadi Yesus juga tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan mengizinkan ini waktu pintu tertutup bagi umat-umat Yahudi sebelum dia terlebih dahulu kasih nubuatan. Yaitu apa? Ujung dari 490 tahun itu. Daniel 9. Tuhan tidak melakukan apa? Mulainya penghakiman di 1844. Tuhan tidak melakukan penghakiman dimulai kecuali dia terlebih dahulu kasih tahu kepada umat-umatnya melalui Daniel 8. Dikasih tahu di 1798. Dan Tuhan tidak akan menutup pintu ya bagi umat-umatnya sebelum dia terlebih dahulu kasih ingat kepada umat yang tertidur, saudara-saudara. Tertidur 126 tahun, tertidur saudara-saudara, sehingga 1989 Tuhan harus kasih tahu, hei orang Advent, ini adalah time of visitation. Ya, time of visitation. Apa ini time of visitation? Time of visitation, kunjungan Tuhan kepada umatnya, orang Yahudi, inilah time of visitation, umat Yahudi. Time of visitation bagi orang Kristen, inilah waktunya kunjungan kepada orang Kristen. Time of visitation kepada orang Advent, disinilah time of visitation, saudara-saudara. Time of visitation ini mempunyai 3 makna, ya, sama seperti yang ditulis di dalam Markus 1 ayat 15. Kita baca tadi ya di buku Great Controversy halaman 352, paragraf kedua, 3, dan seterusnya. Elemennya adalah 1, 2, 3. Secara intelektual bisa kita ketahui, saudara, time is fulfilled. Intelek kita bisa gampang, saudara-saudara pelajari. Oh, begitu ya. Ya, itu pun banyak terima, banyak yang tidak ya. Waktunya sudah genap. Yesus bilang kepada orang Yahudi. Ya. Ada apa dengan orang Yahudi? Bahwa kerajaan, kasih, karunia tiba pada orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu, orang Yahudi bertobat, terimalah Injil. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi disuruh bertobat terima Injil? Mereka nggak mau terima. Betul? Akhirnya menjadi orang Kristen. Umat Kristen diberikan satu hal yang sama juga, sama seperti Markus 15, karena Yesus yang membuka nubuatan, Yesus sendiri berkata kepada orang Kristen, di tahun 1844, hei orang-orang Kristen, waktunya sudah genap, sekarang apa?
Penghakiman tiba. Apa yang dilakukan orang Kristen? Disuruh bertobat, terimalah Injil. Orang Kristen di saat penghakiman tiba tidak mau terima. Akhirnya orang Kristen menjadi apa, saudara-saudara? Menjadi Advent. Di saat orang Advent diberikan pekabaran, Yesus datang kembali. Membukakan sisa dari Daniel yang selama ini tertutup, saudara-saudara. Mengingatkan kita untuk apa? Untuk tahu bahwa waktunya sudah genap. Kalau begitu orang Advent, penghakiman selesai, bukan lagi mulai ya. Ya, penghakiman selesai, pintu kasihan mau ditutup, kerajaan Tuhan sudah dekat. Kerajaan kali ini bukan kerajaan kasih karunia, tetapi kerajaan kemuliaan sudah mau tiba. Matius 25:31 mengatakan bahwa di saat kerajaan kemuliaan, di saat Yesus datang kedua kali, yaitu di saat manusia mencerminkan tabiatnya secara sempurna, Yesus menerima tahta kerajaan kasih kemuliaan sekali lagi. Orang Advent dikasih tahu penghakiman sudah mau selesai, kerajaan kemuliaan akan dimulai oleh Kristus sebentar lagi, karena sebentar lagi datang. Apa yang dilakukan orang-orang Advent? Bertobatlah orang-orang Advent, terimalah Injil. Orang-orang Advent bilang apa, saudara? Kita ini orang Advent. Kita ini orang-orang yang luar biasa biji mata Tuhan. Kita ini orang-orang yang sudah hidup dibangunkan oleh Tuhan di 1844. Disuruh bertobat, terima Injil, saudara-saudara. Tidak mau. Karena apa? Merasa diri sudah hebat. Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali, saya nggak mengatakan ini adalah satu doktrin, ya, yang harus benar-benar akhirnya kita gembar-gembor, bikin seakan-akan menjadi pergerakan fanatisme, pergerakan legalis. Ini jangan dititik beratkan seakan-akan ini menjadi suatu yang membuat kita ini menjadi suatu ketakutan yang berlebihan. Saudara-saudara, kalau kita mau mencari tahu, ya, nah, kenapa ini 126 tahun ini adalah seperti paralel bagaimana orang Kristen di dalam kegelapan 1260 tahun. Panjang, saudara. Ya. Saudara-saudara, bahkan beberapa dari kita, gereja kita ini sendiri, kalau lihat apa ini 126 tahun, saudara pernah dengar mengenai mene, tekel, atau shekel, ufarsin. Mene ini adalah ukuran 1 shekel. Mene lagi adalah ukuran 1 shekel. Mene adalah ukuran 50 shekel. Mene lagi adalah ukuran 50 shekel lagi. Shekel adalah 1 shekel. Ufarsin adalah setengah dari mene. 50 tambah 50, 1 tambah 25, 120 tahun. Mungkin nggak? Ya, di saat kita menolak untuk membuka mata kita bahwa Kristus datang sebentar lagi, kita menolak untuk membuka mata kita kembali kepada tulisan-tulisan nubuatan, saudara-saudara. Kitalah yang akan didapati kedapatan ringan. Saudara-saudara, Tuhan tidak membuang gereja kita ini. Tadi malam kita sudah bahas panjang lebar, saudara-saudara, bahwa gereja kita ini, ya gereja yang terakhir. Tidak ada lagi gereja. Sesudah Sandilo ini nggak ada lagi gereja. Ini sejak 1989 tidak diajak kita keluar dari gereja. Bukan bikin gereja baru. Ya, orang Yahudi juga tidak diminta untuk gereja baru. Tuhan datang kepada orang Yahudi. Orang Kristen juga tidak diminta untuk bikin gereja baru. Miller tidak mau bikin gereja baru. Nyonya White tidak mau bikin gereja baru. Tetapi mereka dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena banyak dari mereka ini, pemimpin-pemimpin akan membuat seakan-akan, nah, ini orang-orang yang mulai dibukakan matanya adalah orang-orang yang membuat kacau di dalam gereja. Di saat Nyonya White berbicara mengenai, Yesus mau datang loh. Yesus mau datang loh. William Miller datang ke gerejanya Nyonya White di saat Nyonya White masih 15 tahun. Nyonya White dikatakan, waduh ini jangan-jangan benar Kristus mau datang. Akhirnya beberapa orang di dalam jemaat Nyonya White ini mau, waduh Yesus benar-benar mau datang. Akhirnya mereka menggali dengan sungguh-sungguh tulisan-tulisan Alkitab. Mereka belajar, mereka berdoa, mereka benar-benar menjadi orang yang luar biasa baik. Kemudian inilah yang mengganggu stabilitas gereja saat itu.
Saudara-saudara, hal yang tersama harus terulang di saat kita ini, hidup di zaman sekarang ini, di saat kita tahu. Saudara, boleh kesampingkan, ini jangan-jangan nubuatan ini nggak benar dan sebagainya, tetapi kita terima atau tidak terima secara intelek bahwa time is fulfilled, saudara-saudara, kita tidak percaya bahwa inilah sedang penggenapan nubuatan, tetap hujan itu artinya turun kepada kita, dan sebagian akan terima, dan sebagian tidak akan terima. Artinya apa? Saudara, jangan kita katakan, wah ini pelajaran ini, berarti enggak. Ini si Ramon enggak. Saudara, kesampingkanlah, gitu. Ini bukan sekolah pendeta, ini nggak punya gelar doktor ini. Nggak punya gelar master aja nggak ada dalam teologi. Saya nggak sekolah teologi ya, saudara. Saya orang bodoh teologi ya. Tetapi apa yang Tuhan mau nyatakan pada kita, semuanya sudah terpampang di dalam tulisan-tulisan yang mudah, saudara, kita bisa menjadi pintar, karena Tuhan sudah memberikan teknologi yang begitu gampang. Kalau bicara mengenai Paskah, cari semua tulisan Paskah di dalam Alkitab, kita simpulkan apa yang kita harus buat di dalam hari Paskah. Kita tahu mengenai hari penghakiman, cari semua tulisan Alkitab mengenai hari penghakiman, cari tahu apa yang kita harus buat. Nah, saudara-saudara, kalau saja ini benar-benar bahwa ini adalah akhir, adalah panggilan terakhir untuk saudara dan saya kembali kepada tulisan-tulisan nubuat. Harus kita tahu apa yang tulisan Nyonya White mengatakan, ya. Saya mau baca tulisan saudara-saudara sedikit. Di dalam bukunya tulisan mana itu tadi? Oke. Nah. Di bukunya CET, apa nih CET? Bukan CET. Saudara-saudara kalau tahu singkatannya bukunya Nyonya White CET apa? Christian Education? I don't know. Bukan. Itu Fundamentals of Education. Anyway, oke. Saya mau tulis di sini buku tulisan Nyonya White CET singkatannya. Halaman 36 paragraf pertama. Oke. Saudara saya Christian Experience and Teaching. Thank you Saudara Wira. Oke. Dan Saudara Grace Lili Kaparang dan semua. Ini saya mau kembalikan saudara-saudara. Pengalaman yang dialami oleh umat-umat Tuhan di sini menjadi pengulangan bahwa umat-umat Tuhan harus mengalami hal yang sama. Pengalaman umat-umat Tuhan di sini, termasuk di dalamnya Nyonya White, harus menjadi pengalaman saudara dan saya di eranya ini. Ya, Nyonya White di saat dikatakan oleh William Miller, Kristus mau datang. Ya, kita tahu tanggalnya benar. 22 Oktober benar, 1844 benar itu penanggalan bahwa itulah ujung dari 2300 petang dan pagi, tetapi kejadiannya salah. Bukan Yesus datang, tetapi Yesus memulai suatu penghakiman. Kita tahu ini semua. Tetapi pengalaman yang dialami oleh Nyonya White dan sekelompok umat kecil ini yang sungguh-sungguh yang kemudian menjadi gereja Masih Hari ke-7, kemudian menjadi pengalaman kita yang hidup di zaman sekarang, karena kita sedang mengulangi. Apa yang dilakukan oleh Nyonya White dan teman-temannya? Mereka masih muda, saudara-saudara. Mendengar William Miller berbicara, hati mereka gentar. Aduh, jangan-jangan benar-benar ini Yesus mau datang. Akhirnya, beberapa orang mengatakan, itu mengada-ngada. William Miller kan petani, bukan dokter. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ini Nyonya White cerita ya. Di saat mereka dengar seri yang dilakukan oleh pendeta William Miller menjadi menggugah sekali. Nah, Ellen White dengan temannya namanya Robert di sini, ini diceritakan Blessed Hope, ya satu pengharapan yang diberkati. On the way home, we talk seriously concerning the evidences of our new faith and hope. Di saat mereka jalan pulang ini, mereka berbicara mengenai apa? Apa yang mereka sudah dengar dari William Miller, saudara-saudara. Seakan-akan gini, benar nggak nih si William Miller ya? Apa benar Yesus mau datang ini? Nah, Nyonya White masih 15 tahun, di tahun 1844 itu, dia dengar pekabaran ini, gentar juga, dia bilang, waduh, dia nggak tahu gimana ya. Lalu temannya si Ellen White ini, Robert namanya, Ellen, apakah kita sedang tertipu? Apakah pengharapan akan kedatangan Kristus yang sebentar lagi datang ini adalah suatu yang heresi? Apa ini heresi? Bahasa Indonesianya. Saya jadi lupa. Apa heresi? Bidat. Betul ya, oke.
Apakah sesuatu yang kita dengar dari William Miller ini apa ada sesuatu yang salah, ya sesat? Ya benar, thank you. Apakah ini suatu kesesatan yang that ministers and professors of religion oppose it so bitterly? Apakah ini sesuatu yang menyesatkan? Karena para pendeta dan orang-orang yang mengakui ini ahli-ahli agama ini sangat menentang. They say that Jesus will not come for thousands and thousands of years. Karena para pemimpin-pemimpin agama di saatnya Nyonya White ini dengar pekabaran William Miller ini, dia bilang, Yesus nggak akan datang ribuan tahun dari sekarang. If they even approach the truth, then the world cannot come to end in our day. Jadi mereka yakin dunia ini nggak akan berakhir di zamannya mereka. Jadi William Miller mau ngomong-ngomong, mau keluar-keluar masalah apa, mereka akan tetap bilang, nggak kayak gitulah. Ingat bahasan kita tadi malam? Peace and safety. 1 Tesalonika 5, ya. Di saat orang mengatakan damai, semuanya baik-baik saja, peace and safety, ya, semua damai, then destruction comes upon them. Kehancuran datang kepada mereka. Kita baca juga kemarin buku Desire of Ages halaman 35, bahasa Inggrisnya. Siapa yang berbicara? Semua aman-aman aja. Semua baik-baik saja. Siapa yang bicara itu? Guru palsu. Ya, jadi kalau bilang, semua baik-baik saja. Bahkan corona ini baik-baik saja. Hati-hati saudara-saudara. Menurut tulisannya White, yang bilang ini semua everything is okay, semua baik-baik saja, itulah guru palsu. Lalu, jadi saya tidak berani tahu kepada orang untuk encourage, memberi semangat mereka. Tetapi, White katakan, dia membalas, I have not a doubt, but the doctrine preached by Mr. Miller is the truth. Nyonya White bilang, saya yakin, saya tidak bimbang, tidak ragu, bahwa yang dihotbahkan oleh William Miller adalah kebenaran. What power attends his words? Lihatlah kuasa yang menyertai kata-kata William tersebut. William Miller itu. What conviction is carried home to the sinner's heart? Kutipannya ditulis. Waduh, panjang ini. Ya, coba baca aja nanti lihat di rumah. Saya yakin semua lihat di sini ya. CET 36, paragraf pertama. Jadi Nyonya White ini yakin karena rohnya dari William Miller ini benar-benar berbicara untuk merobek hati manusia yang keras ini, membuat dia bertobat. And then we talk the matter over candidly as we walked along. Lalu Nyonya White dan temannya ini jalan pulang ke rumah sesudah khotbahnya William Miller ini. Mereka and decided that it was our duty to and privilege to look for our Savior's coming. Jadi dia memutuskan bahwa ini adalah tugas kita dan adalah privilege. Hak istimewa bagi kita untuk menunggu kedatangan Kristus. Jadi mau benar atau mau enggak, tetapi adalah tugas kita menanti kedatangan Kristus 2 kali. Kita ini orang Advent, saudara-saudara. Ya. Ya. Lalu, mana kita tadi? And it would be safest to make ready for his appearing. Dan adalah baik untuk kita untuk mempersiapkan untuk kedatangannya dia. And be prepared for to meet him with joy. Dan mempersiapkan untuk bertemu dengan dia dengan sukacita yang penuh. Kalau dia datang, nah ini dia. Saudara-saudara katakan kalau ini benar, bahwa pintu kasihan sudah mau tertutup, ya, bahwa inilah tahap-tahap akhir, 1989 Tuhan sedang bukakan nubuatan, Tuhan bukakan refreshing, Tuhan segarkan pikiran kita, bukakan pikiran kita. Latter rain, hujan akhir adalah pengetahuan yang bertambah-tambah. Latter rain juga adalah membukakan, menyegarkan hati kita. Latter rain atau hujan akhir adalah buku yang disuruh makan ini buku. Supaya manis di mulut dan juga manis di perut kali ini. Kalau saja Tuhan datang, Nyonya White tulis. What would be the prospect of those who are now saying, my Lord delayeth his coming? Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan, Tuhan nggak akan datang? Bagaimana dengan mereka? And had no desire to see him. Dan mereka yang tidak mau melihat Tuhan. We wonder how ministers dare to quiet the fears of sinners and backsliders by saying, peace, peace. Bagaimana pendeta-pendeta ini bisa mengatakan, wah damai-damai semuanya, everything is okay. While the message of warning was being given all over the land. Sementara pekabaran ini akan sampai ke seluruh dunia. The period seemed very solemn to us. Waktu-waktu ini adalah sangat kusuk bagi kita, dan kita tidak punya waktu untuk dibuang. Paragraf berikut, paragraf keempat. Robert berkata, buah ini diketahui, pohon ini diketahui dari buahnya.
Apa yang sudah terjadi pada kita sekarang ini? What has this belief done for us? Apa yang dihasilkan melalui iman kita yang baru ini? Bahwa ini sedang meyakinkan kita bahwa kita tidak siap untuk kedatangan Kristus. Nah, saudara-saudara, inilah poin utama dari membukakan buku nubuatan, pikiran dibukakan, meterai ini diberikan kepada orang yang tidak berdosa lagi. Apa nih dosa kita bahas, saudara-saudara? Dosa yang paling besar adalah di saat kita merasa kita nih hebat, kita nih siap. Dosa yang paling besar adalah di saat kita nih tidak perlu apa-apa lagi kita rasa. Justru di saat ini hujan akhir ini sedang turun, ya, dikatakan di sini, a tree is known by its fruit. Ini sudah meyakinkan kita bahwa ternyata kita tidak sadar untuk menghadapi kekudusan Tuhan. Bahwa kita harus menjadi murni di dalam hati, dan kita tidak bisa bertemu dengan Sang Penebus dengan di dalam damai. And it has aroused us to seek for new strength and grace from God. Roh ini sedang membawakan suatu apa, saudara-saudara? Membuat suatu excitement, suatu kerinduan untuk benar-benar mencari suatu kekuatan baru dan juga kasih karunia dari Tuhan berlebihan lagi. Karena apa? Karena di saat kita tahu, oh ternyata pintu kasih yang tertutup. Roh sedang turun kepada kita sadari, aduh cilaka saya. Cilaka kita. Yesaya 6 pun sedang mengalami, Yesaya pun dari Yesaya 6 ini, Yesaya begitu hebat menobatkan orang lain. Celaka kamu. Tidak ikut sama Tuhan, celaka kamu. Inilah orang-orang Advent juga sekarang sombongnya, saudara-saudara. Merasa, wah gereja kita ini banyak ini kuasa Hazael di dalamnya ini. Waduh, sudah terlalu duniawi. Banyak yang berdiri menentang kita ini menjadi pendekar-pendekar roh nubuat, saudara-saudara. Yang seperti tadi malam kita katakan sebagai Yehu modern. Menentang ini gereja kamu, ini pendeta kamu salah, ini pimpinan salah, ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Lihat saya. Sudah vegetarian, sudah vegan, telur aja nggak mau, keju aja nggak mau, minum susu aja nggak mau. Sudah kudus sekali, sudah tinggalkan pekerjaan, sudah naik di atas gunung-gunung, saudara-saudara. Akhirnya apa? Roknya sudah panjang, make up nggak mau pakai lagi. Panjang daftarnya ya. Tetapi ini apa, saudara-saudara? Roh Tuhan yang membawa Yesaya masuk ke eranya kita juga sedang melihat eranya sama, bahwa pintu kasihan sudah tertutup, aduh cilaka. Yesaya bilang, woe unto me, ya kan, I am completely undone. Cilaka saya, cilaka Ramon ini cilaka, saudara-saudara. Karena apa? Karena ternyata saya tidak siap. Harus minta kekuatan dari Tuhan dan perlindungan kasih karunia dari Tuhan. What has he done for you, Ellen? Robert bertanya sama Ellen. Apa yang sudah terjadi denganmu, Ellen? Would you be what you are now if you had never heard the doctrine of Christ soon coming? Apa kamu menjadi orang seperti ini sekarang kalau kamu tidak mendengar bahwa Kristus datang sebentar lagi? Ya toh? Lalu ditanya, what hope has it inspired you in your heart? What peace, joy, and love has it given you? And for more, it has done everything. I love Jesus and all Christians. I love the prayer meeting. I find great joy in reading my Bible and in prayer. Saudara-saudara, inilah tujuannya Tuhan memberikan kita ini kuasa hujan akhir. Mungkin kita ada yang tidak percaya mengenai penanggalan, tetapi tetap hujan akhir ini sedang turun, saudara-saudara. Akhirnya membuat apa? Kita ini semakin tidak percaya dengan diri kita sendiri. Akhirnya kita membuat, saudara-saudara terbukti ya, 1 minggu terakhir ini, waduh banyak sekali orang join. Ya mungkin join karena nggak tahu ngapain di rumah ya. Tetapi paling tidak mencari kembali kebenaran Tuhan, menggali lagi, aduh, apa benar ini? Apa benar Tuhan mau datang? Yesus, apakah benar engkau sebentar lagi datang? Apa benar pintu kasihan sudah mau tertutup? Inilah efek dari hujan akhir. Saudara-saudara, ini boleh ditutup semua pelajaran-pelajaran ini. Katakan saudara, katakan mungkin ini nggak benar. Saudara, mungkin aja nggak benar. Mungkin nggak benar, tetapi saya rasa benar. Ya. Karena apa? Ini sudah mengguncang hati manusia. Makanya Nyonya White menuliskan, jangan kabarkan apapun yang lain. Kabarkan apa yang berkumandang di tahun 1841, 40, 41, 42, 43, 1844. Yaitu apa? Pekabaran yang mengguncang hati manusia. Pekabaran yang membuat orang ini siap datang untuk datang Yesus dua kali. Inilah pekabaran yang sama, saudara-saudara.
Walaupun dulu 1844 berujung dengan kecewaan karena mereka salah interpretasi, tetapi sekarang ini Tuhan akan memberikan segala sesuatu dibukakan satu persatu kepada umat yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sadar bahwa waktunya sudah genap dan ternyata saya tidak siap. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberikan lockdown ini yang luar biasa. Ya. Mungkin kalau kita mungkin membahasnya apa ya, sering sekali hati-hati di dalam pergerakan karena iblis juga sangat-sangat luar biasa pintar untuk dapat mengekang atau membuat kita jadi tidak terfokus ya. Mengapa saya dengan suami saya kita memberikan pekabaran bukan cuma teori tetapi prakteknya seperti apa. Karena seperti yang kita pelajari ya, beberapa hari yang kemarin Ron Nubuat pun mengatakan bahwa apa yang kamu mau berikan kepada orang kalau kamu tidak punya, ya. Apa sih kalau kita lihat 10 anak darah ya, 5 yang pintar, 5 yang bodoh. Semuanya dalam era sekarang sedang memotong dia punya sumbu yang keras itu. Tetapi sumbu itu tidak mungkin menyala kalau lampunya tidak ada minyak. Nah, minyak itu ialah Roh Kudus yang akan membawa kita ke dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Karena melalui pengalaman, kita akan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Di era sebelumnya, ya maksudnya sebelum corona ini, ya semua orang tidak mengerti bahwa, mungkin bukan semua orang ya, kita tidak mengerti bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak mengerti bahwa kita ini sangat berdosa. Karena kenapa? Kita merasa kita memandang firman Tuhan dengan apa? Dengan checklist. Saya sudah counter living, saya sudah dress reform, saya sudah vegan, saya sudah tidak kerja, saya sudah gini. Minyak pun nggak makan, nggak makan. Kita tidak merasa dosa yang paling besar itu apa? Di saat kita merasa diri kita sempurna. Kita merasa kita tidak berdosa. Bukan berarti saya mengatakan seperti itu, bukan berarti saya dengan suami saya tidak menghidupkan. Kami sangat menghidupkan prinsip-prinsip identitas yang Tuhan izinkan berada di movement kita, yaitu movement Masehi Advent 7. Mengapa saya pindah ke countryside? Ya, 10 tahun yang lalu, saya mengajar anak-anak saya di rumah dengan suami saya. Bukan cuma itu, kami mencoba untuk hidup dengan iman. Ya, hidup dengan iman dengan cara apa? Kami mempunyai pelayanan yang Tuhan izinkan kami ada, ya, yaitu HCBN Indonesia. Puji Tuhan selama hampir 10 tahun HCBN Indonesia ada, ya. Kami belajar dengan iman dengan cara apa? Kami mencoba untuk tidak menulis proposal, meminta bantuan kemanapun. Karena kami mencoba untuk meminta bantuan itu kepada Tuhan langsung. Karena counter living itu ada di situ dibilang bahwa Tuhan mencoba untuk menarik segala macam support dari manusia di dalam hidup kita supaya Tuhan memperkenalkan dirinya langsung kepada hidup. Bergantung. Ya, belajar bergantung. Kami HCB Indonesia tidak punya yang namanya donatur tetap. Kami punya satu donatur tetap, yaitu dari surga, yaitu Tuhan sendiri. Kami mencoba untuk menghidupkan karena apa? Dikatakan, kamu memberikan apa kalau kamu nggak punya? Bagaimana saya dengan suami saya mau memberikan sesuatu kalau kita tidak punya pengalaman itu? Kita tidak punya tangisan itu. Kita tidak punya yang namanya apa betul-betul ada. Tuhan itu hidup di era milenium seperti ini. Apa ada Tuhan itu yang zaman dulu kita baca di Alkitab begitu sangat luar biasa, nabi-nabi itu dijaga Tuhan, diberikan mukjizat. Apakah itu ada di era kita? Dengan manusia yang sangat kompleks pemikirannya, manusia yang sangat modern pemikirannya. Apa betul-betul ada? Tetapi kami mencoba masuk. Dan kami lihat betul-betul Tuhan itu betul-betul nyata, Bapak Ibu. Dan kenapa kami juga mengatakan kepada teman-teman, ya kita semua, untuk tidak masuk ke dalam fanatisme. Saya pun dengan suami saya masuk ke dalam era itu, ke dalam situasi itu. Sebenarnya kalau mau dikatakan, bukan suami saya sebenarnya yang fanatik. Sebenarnya sayalah yang fanatik. Saya dengan suami saya ini sangat balance ya. Tuhan menjadikan kami pasangan berdua karena ya itulah kami mengisi ya. Mengisi satu dengan yang lain. Kami ialah tim yang Tuhan jadikan gitu ya. Sebenarnya dulu tuh yang fanatik tuh bukan Ramon. Ramon itu ialah orang yang selalu memberitahu saya, Sandy, kamu terlalu gini. Oh, saya orang yang sangat fanatik. Saya masuk ke era fanatisme. Saya dulu
apa ya, Tuhan mengizinkan saya masuk di dalam era yang di dalam situasi yang dimana orang mencap saya sebagai apa namanya? Reformator. Ikon. Ikonnya dress reform atau ikonnya reformator. Wah, pengikut saya dulu banyak, Ibu. Banyak pengikut saya. Wah, semuanya seperti Yehu. Wah, semua orang kita bilang salah. Saya pun masuk ke dalam era yang dimana, makan harus 40 kali kunyah. Ya, masuk ke situ. Baju, kalau mau pergi ke gunung atau olahraga, harus pakai rok. Masuk ke situ. Semuanya masuk. Tetapi itu yang saya katakan nih. Di saat Tuhan datang, Tuhan mengizinkan itu semua. Supaya saya dengan suami saya punya pengalaman. Jadi kita bisa melihat nih, mana kategori orang-orang ini tuh ada di kategori yang mana. Karena we been there, kita pernah ada di sana. Sehingga Tuhan datang di dalam hidup saya, suami saya yang selalu mendoakan saya. Dia selalu mendoakan saya, Sandy kembali, Sandy kembali. Saya kemanapun ibu, saya bawa makanan saya sendiri. Karena saya takut kalau makan punya orang, saya takut tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari. Karena saya melihat reformasi itu ialah standar dari dosa. Jadi kalau kamu makan minyak, kamu dosa. Kan gitu. Itu pemahaman saya zaman dulu. Sehingga Tuhan datang sendiri, Tuhan mengajarkan saya kembali, dan akhirnya saya membuka mata saya. Tetapi memang orang-orang seperti saya yang masuk ke dalam era, ke dalam situasi fanatisme, itu biasanya ada yang memang kembali kepada Tuhan, ada yang memang hilang. Hilang karena kenapa? Setan mengizinkan kita punya banyak pengikut. Setan mengizinkan kita mempunyai image yang sangat luar biasa. Jadi akhirnya tanpa kita sadari, yang ditinggikan tuh kita. Bukan Tuhannya, Tuhannya kita kesampingkan. Yang ditinggikan tuh kita. Ya. Sehingga akhirnya Tuhan mengembalikan itu semua, mereinstall hidup saya. Tapi dengan satu panggilan. Tuhan katakan itu apa? Pegang tanganku. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan bagaimana image saya? Tuhan katakan, penonton kamu bukan manusia, sayang. Tapi audiens kamu yaitu aku. Kamu bukan untuk menyenangkan hati manusia. Tapi kamu untuk mendengarkan didikan saya. Ya, jadi waduh itu sangat luar biasa menghantam ego saya. Karena saya sangat tahu bahwa saya akan hilang pengikut saya. Bukan cuma itu. Orang akan bicara soal image saya. Semuanya ibu, sampai saya sempat berada di titik saya bilang sama suami saya, aku give up aja deh, aku nggak usah lagi deh dampingin kamu. Tapi suami saya katakan, Sandy, Salomo yang begitu berdosa aja kembali kepada Tuhan. Ya. Apalagi dirimu. Masa iya kamu mengizinkan setan untuk membuat kamu hilang dari perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi akhirnya saya puji Tuhan, saya diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Makanya kenapa saya selalu mengatakan, makanya saya dengan suami saya kita selalu bekerja sama ya. Mengatakan, Ibu, Bapak, sebenarnya untuk kita menghidupkan ini semua dan bersiap, sebenarnya simple. Kembalilah ke dalam rumah tangga Anda. Kembali lagi saya ingatkan, kembalilah ke dalam rumah tangga. Benahilah rumah tangga bersama. Marsi Pature Hutanabe. Marsi Pature Hutanabe. Ya, kembalilah ke dalam. Urus kampungmu sendiri. Uruslah kampungmu sendiri dulu. Kembalilah ke dalam Marsi Pature Hutanabe. Kembalilah ke dalam rumah tangga Anda. Ya. Jadilah pribadi yang dibutuhkan oleh keluarga Anda. Banyak sekali kitab, banyak sekali pembelajar nubuatan. Lihat, di saat mereka mengajarkan orang karena mereka merindukan punya pengikut. Sekarang tanya, di mana istri mereka berada? Di mana anak-anak mereka berada? Atau mungkin di mana suami mereka berada? Ya, mereka pergi meninggalkan domba-domba yang Tuhan titipkan di dalam hidup mereka. Dan juga kawan-kawanku yang belum berumah tangga. Ya, yang mungkin masih kuliah, masih sekolah. Ya, kembalilah membantu keluargamu. Ya, Lukas 16 ayat 10 mengatakan, dari perkara yang kecil dapat engkau tanggung jawabkan perkara yang besar, itu otomatis.
Jangan kita pingin cari penonton kita di luar sana, tapi kembalilah ke rumah tanggamu. Ya. Bantulah orang tuamu. Bantu ngepel kah? Nyapu kah? Bersih-bersih kah? Ingat, Kristus itu lahir, dia punya misi 3,5 tahun yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Tetapi ingat, Yesus pun lahir menjadi bayi dulu, 30 tahun dia di dalam rumah tangganya di balik pintu yang tertutup. Kalau kita baca di Sire of Ages ya. Bahkan di saat dia membantu bapaknya di pertukangan kayu bapaknya. Ya. Yesus pun mempertanggungjawabkan barang-barang yang dia pakai. Habis dia pakai, dia bersihkan, dia taruh di tempat yang sama. Dan Yesus tidak pernah merusak barang-barang itu. Yesus pun memberikan contoh kepada kita manusia bahwa apa? Kita harus setia kepada kepada pertumbuhan, ya. Kita harus mencintai, harus rendah hati kepada pertumbuhan. Yesus pun 30 tahun. Coba Ibu bayangkan kalau Yesus dia mengatakan ngapain saya harus 30 tahun? Orang saya juga menu utama saya itu 3,5 tahun, kenapa saya harus 30 tahun? Yesus pun mengalami menjadi anak kecil, bekerja, mengalami proses. Sehingga dia akhirnya sampai ke utama pelayanannya yang 3,5 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kenapa kita selalu katakan kembali ke dalam rumah tangga. Karena di dalam rumah tangga lah, kalau kita di luar sana, orang tidak kenal kita. Gampang kita ditepuk tangan. Orang nggak tahu kita tuh males seperti apa, orang nggak tahu. Orang tidak tahu bahwa kita ini suka marah-marah, orang nggak tahu. Orang nggak tahu kalau kita ini tidak berkomitmen sebenarnya hidup kita, orang nggak tahu. Makanya kenapa kita harus kembali ke rumah tangga kita yang dimana orang tahu. Setiap anggota rumah tangga itu tahu di mana persis kelemahan kita. Disitulah kita akan terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan bantu saya Tuhan. Bantu saya, jangan kita cari di luar sana tepukan tangan manusia. Karena kita akan terlambat. Dan di saat kita sadar ternyata pintu penghakiman sudah tertutup bagi kita semua. Nah inilah saudara-saudara, tadi malam kita bicara mengenai Hazael. Ya. Hazael adalah roh kesembronoan di dalam gereja. Roh liberalisme kalau bisa dikatakan ya. Asal-asalan, ya, santai-santai nikmati dunia. Tetapi roh sebaliknya, roh yang satu lagi adalah roh Yehu. Roh Yehu ini adalah roh fanatisme tetapi meninggikan diri. Belajar Alkitab tapi untuk berfokus pada diri. Tadi malam saya tidak membahas mengenai roh Elisa. Karena siapa yang tidak jatuh di tangannya Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Tetapi biarlah lolos dari Yehu nanti dibunuh dengan Elisa. Ini artinya apa? Elisa lah yang akan mengumpulkan umat-umat Tuhan. Di saat kita tahu bahwa Tuhan sesungguhnya tidak mau kita memiliki roh Hazael, tapi Tuhan juga tidak mau kita memiliki rohnya Yehu. Kita harus memiliki rohnya Elisa. Rohnya Elisa adalah roh kerendahan hati. Elisa juga kembali kepada tadi hubungan istri saya katakan apa? Kembali dulu kepada keluarga. Ya. Elisa juga berkenaan dengan apa? Roh pengorbanan. Kenapa roh Elisa ini pengorbanan? Elisa ini anak orang kaya, saudara-saudara. Hidup nyaman. Tapi rohnya ini adalah rohnya Elisa yang kita harus miliki adalah rohnya Kristus. Kristus yang memiliki segala sesuatu turun. Kesetaraannya dengan Bapa di surga tidak dipertahankan, bahkan dia mengambil rupa manusia dan taat bahkan mati di kayu salib, taat sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Ya, tidak ada semua lidah mengaku, semua lutut bertekuk. Itulah Tuhan. Jadi saudara-saudara, sementara kita suka dengan kekuasaannya Tuhan, tapi kita nggak suka karakternya Tuhan. Sementara kekuasaannya Tuhan yang paling dalam adalah di saat apa? Karakternya dinyatakan. Nah, saudara-saudara, biarlah kita memiliki rohnya Elisa dengan roh hujan akhir ini. Dan juga tadi suami saya ingatkan kembali ya, kita mengingatkan bukan untuk menyudutkan para pendeta atau para pekerja Tuhan, tidak. Tetapi kita ini satu tim. Pendeta kita satu tim.
Karena kita ini bekerja kepada satu, yaitu Tuhan sendiri. Gitu. Tidak ada di sini, tidak ada persaingan panggung, tidak ada Persaingan rebut-rebutan uang, lapak, apalagi? tidak ada. Ya. Kita punya kerinduan supaya jemaat untuk bangkit. Nah, kalau saya hanya mau mengingatkan bukan untuk kepada Bapak Pendeta. Saya tahu Bapak Pendeta sangat luar biasa, punya tugas, tanggung jawab. Tetapi saya juga mengerti karena saya punya suami, saya sangat mengerti. Saya mengerti biasanya para pendeta sangat susah melangkahkan kakinya. Ya biasanya yang susah, yang membuat para pendeta itu susah untuk melangkahkan kakinya ya. Biasanya istri-istri para pendeta. Ya, ibu pendeta, saya juga. Kenapa pejabat-pejabat banyak harus ditatar sekarang siapa? Istrinya harus ditatar. Saya juga istri pelayan Tuhan. Ya. Saya dulu dari hidup yang memang nyaman, tetapi di saat saya sadar bahwa Tuhan memanggil imam saya, yaitu suami saya, untuk menjadi pekerja bagi Tuhan, di situ Tuhan membukakan kesadaran saya bahwa seorang imam ini harus didampingi. Didampingi oleh istri yang mempunyai doa dan iman. Ya. Saya mengerti Ibu. Saya mengerti Ibu. Saya juga masuk di dalam dunia pelayanan, anak-anak saya masih kecil semua. Sehingga semua orang mengatakan, saya ini mengizinkan Ramon seperti itu. Buang hartanya gimana anak-anaknya. Siapa yang menghidupkan anak-anak? Puji Tuhan 10 tahun berjalan. Akhirnya ternyata sayalah yang diubahkan oleh Tuhan. Melihat bahwa Tuhannya Yeremia, Tuhannya Daniel, Tuhannya Salomo, Tuhannya Musa, ternyata dia ialah Tuhannya Sandy juga, ya, yang dimana Tuhan yang memberikan mana kepada bangsa Israel 40 tahun, ternyata Tuhan yang sama juga memberikan penjagaan bagi saya dengan suami saya berikut anak-anak. Ibu pendeta, jangan khawatir sedikit pun. Anak-anak kita akan dijaga oleh Tuhan. Ibu pendeta, kita harus dapat mengerti bahwa kita memegang pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Tidak banyak orang yang dipilih oleh surga untuk mempunyai tanggung jawab yang suci. Ibu pendeta, suami Anda dipilih oleh surga. Dampingilah suami Anda dengan doa. Dampingilah suami Anda dengan kepercayaan yang teguh bahwa suami Anda tidak pernah akan salah membawa kehidupan Anda. Meskipun daging mengatakan susah dan salah. Mengapa saya katakan suami Anda tidak akan salah? Karena ingat, di samping suami Anda ada Tuhan yang hidup, yang memegang tangan kanannya. Ya. Dan memberikan Anda dengan memberikan kita malaikat yang berlimpah dari surga untuk menyelamatkan kita semua. Ibu pendeta dan Bapak pendeta, nanti di bawah pohon kehidupan nanti, banyak jiwa yang akan mengetap, banyak jiwa yang akan tiba-tiba mencolek Anda mengatakan, Bapak pendeta, Ibu pendeta, terima kasih karena saya ada di bawah pohon kehidupan. Kenapa saya berada di bawah pohon kehidupan? Karena ajaran-ajaran Bapak pendetalah, kehidupan Ibu pendetalah yang memberikan contoh sehingga saya dengan keluarga saya dan anak-anak saya dapat berada di bawah pohon hidup. Banyak orang yang akan menghampiri hidup Anda nanti di bawah pohon kehidupan dan berterima kasih kepada Anda. Saya tahu Anda akan mengalami pencobaan yang sangat besar karena setan tidak suka akan tugas mulia ini yang Anda pegang. Tetapi ingat Bapak Ibu, ingat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, keselamatan jemaat ada di tangan Anda. Tergantung Anda, apakah Anda bangkitnya jemaat dan gereja ini ada di tangan Anda. Tetapi saya ingatkan kembali kepada jemaat juga. Saudara-saudara kau jemaat yang sesama orang awam. Kita semua orang awam. Jangan kita memojokkan pendeta kita.
Jangan kita memonjokkan istri dan juga anak-anak pendeta kita. Di saat kita melihat mereka lemah, jangan kita akhirnya membuli kelemahan itu atau menyudutkan kelemahan itu. Di saat kita melihat mereka lemah, kita melihat bahwa apa? Mereka sedang diproses oleh Tuhan. Disitulah kita harus mendoakan mereka. Ya, disitulah kita harus mendoakan mereka. Kita tidak bisa memenangkan pertarungan ini dengan kesombongan hati. Nggak bisa. Kita tidak bisa memenangkan pertarungan surga ini dengan mengatakan, saya ini hebat. Lihat pendeta, kalau kamu pingin hebat, kamu harus seperti saya. Tidak. Kita akan memenangkan pertarungan ini dengan kerendahan hati dari surga. Mari Bapak Ibu, orang awam, dengan para pendeta, dengan ibu pendeta. Mari kita kerjasama mengembalikan identitas ini kembali ke dalam rumah Tuhan. Di saat corona ini selesai, mari kita kembali ke gereja bukan untuk menonjolkan siapa yang lebih kaya, bukan untuk menonjolkan siapa yang lebih pintar nubuatan. Tidak, tetapi kita kembali ke dalam gereja Tuhan untuk merendahkan hati kita. Siapa yang lebih rendah, disitulah dia dapat menunjukkan siapa Tuhan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu kembali memberikan hati kita kepada Tuhan. Saudara, ini teguran bagi kita semua, bukan hanya pemimpin-pemimpin. Ya, Roh Kristus yang diturunkan kepada jemaat tidak membedakan yang mana yang awam, yang mana yang pengerja, yang mana orang baru di gereja, yang mana sudah bergenerasi-generasi, sudah puluhan tahun. Sama semua kita ini. Tapi Tuhan membuat kita ini untuk lebih merendahkan hati. Inilah ciri-ciri Kristus. Jangan datang lagi masuk ke pintu-pintu gereja dengan roh persaingan. Ini adalah suatu janji yang harus kita buat sama Tuhan. Bisa kita merasa bahwa diri kita lebih, kita sesungguhnya belum memiliki kasih Kristus. Jangan bawa roh persaingan dalam gereja. Kalau punya pun jangan dipamerin. Ya, tampillah semakin lama semakin sederhana, semakin lama semakin rendah hati, ya, semakin kalau ada kesempatan lebih dulu saling tegur, jangan nunggu orang lain menegur, kita lah dulu menegur siapa. Ya, di dalam gereja ini akan ada pertikaian, tetapi satu hal yang menyatukan kita hanyalah Kristus. Ciri-ciri dari hujan akhir ini akan membuat kita semakin lama semakin merasa jangan-jangan saya yang salah. Jangan-jangan saya yang berdosa. Jangan-jangan bukan orang itu yang saya anggap bersalah selama ini. Jangan-jangan saya yang selama ini bersalah. Kalau kita semua mempunyai roh itu, saudara, masuk ke dalam gereja, ya, di dalam rumah tangga mempunyai roh seperti itu, kita bertengkar bertahun-tahun istri sama suami, orang tua dan anak. Selama ini karena merasa diri benar. Roh hujan akhir adalah roh Kristus yang kita rasa bahwa segala sesuatu bekerja sama sedang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya, supaya gambar atau citra atau karakter Tuhan sedang mau dikembalikan kepada mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Kita hadir di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga, bukan lagi untuk kita yang merubah dia ini. Bukan kita merubah mereka, tapi kita izinkan mereka ini untuk mengubah tabiat kita. Harus dibalik paradigmanya ini. Tidak lagi saya ngotot sama pendeta, ini tolong doakan istri saya. Dia membuat kesalahan yang sama terus. Ya. Akhirnya pendeta harus mengatakan, hei, tahu nggak, istri kamu ini menjadi alat supaya kamu memiliki tabiat seperti Kristus. Ya, sering kali saya berikan hal yang sama. Kenapa? Tabiat seperti Kristus mau dikembalikan kepada saya, sang suami, diberilah alat yang paling hebat, yaitu istri. Kenapa rupanya istri? Karena istrilah yang menjadi alat yang paling ampuh supaya saya memiliki tabiat Kristus yang maha mengampuni. Apa artinya, saudara-saudara? Dikasihlah alat yang setiap hari akan membuat saya belajar mengampuni. Itu artinya apa? Tiap hari akan bikin marah. Nggak apa-apa. Nah, sebaliknya juga istri kepada suami. Puji Tuhan suaminya kayak gini, dikasihlah kepada istri yang seperti ini. Karena apa, saudara-saudara? Karena istri sedang mau diberikan tabiat seperti Kristus yang mencintai tanpa syarat. Bagaimana caranya? Dikasihlah seorang seperti saya. Nggak pernah memenuhi syarat, saudara-saudara. Supaya setiap hari dia belajar mengasihi tanpa syarat, karena saya nggak pernah ketemu syaratnya dia. Kalau kita mempunyai
iman seperti ini. Karena inilah Yesus di tengah-tengah umatnya. Ya. Christ in you, the hope of glory. Kolose 1:26. Kristus ada di tengah-tengah kita menjadi harapan kemuliaan. Kalau dia terus begitu, puji Tuhan, ternyata yang belum berubah bukan dia, saudara-saudara. Yang belum berubah adalah siapa? Saya yang belum berubah. Di dalam jemaat, di saat kita sudah beres, saudara-saudara, masuk ke dalam jemaat. Ada orang saudara-saudara sudah bertahun-tahun sebel, ya, sudah bertahun-tahun tidak suka. Tetapi kita praktekkan hal yang sama, kita praktekkan di dalam rumah tangga. Kemudian rumah tangga kita yang lebih besar yaitu jemaat. Bayangkan gereja macam apa nanti kita ini. Kalau semua orang punya sifat seperti itu. Inilah persatuan yang sungguh-sungguh. Inilah roh hujan akhir yang sesungguhnya. Amin. Jadi awalilah langkah dengan yang kecil. Kembalilah ke dalam rumah tangga Anda. Belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi di dalam rumah tangga. Dan juga jangan lupa untuk bekerja sama para awam dan juga para pendeta. Oke. Baik, saudara-saudara, sebelum kita berdoa, saya sebenarnya ditanya sama orang-orang, ya kemungkinan kita akan lanjutkan pertemuan kita. Sedikit, ya, kita kendorin sedikit untuk kencengin lagi ya. Kendorin lagi sedikit untuk kencengin lagi sedikit, ya. Plan berikut mulai hari Minggu ini, ya kita doakan. Besok malam kita nanti kita kasih kabar. Ya, nanti malam kita break dulu. HCBN. Coba nanti kita akan umumkan di HCBN Ya, atau nanti di malam Facebook kita dan sebagainya. mungkin kita break dulu ya supaya bisa dipraktekkan mungkin di rumah. Supaya napas dulu malam hari ini. Oke? Ya, di digest dulu ya. Supaya PR bisa dipraktekkan dulu. Baru nanti kita mulai. Nanti kita kasih Kita umumkan lah gimana. dari Facebook HCBN Indonesia maupun Instagram HCBN Indonesia atau WA. Instagramnya lah. Oke, mari kita tutup dengan doa sebelum kita serahkan pada pimpinan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah bertemu 1 minggu ini Tuhan. Untuk belajar dasar-dasar mengapa Tuhan sedang membangunkan kami sebagai umat Advent hari ke-7 menjadi 10 anak darah yang terkejut malam hari ini Tuhan. Karena segala sesuatu yang kami pelajari, yang kami dengar, yang terlintas di dalam telinga kami Tuhan, masuk ke dalam pikiran kami mengingat semua itu, semua sedang tergenapi satu persatu. Akhirnya kami terhentak dari tidur kami Tuhan, melihat bahwa sungguh benar nubuatan Tuhan sedang tergenapi. Bahwa Kristus akan datang. Tengah malam baru saja berlalu Tuhan, sehingga seruan itu datang ke telinga kami sekarang ini Tuhan. Bahwa Kristus ternyata sebentar lagi akan datang. Biarlah Tuhan, kami didapati menjadi 5 anak darah yang bijak. Karena kami memupuk, kami memelihara Roh Kudus dalam hati kami. Yang menuntun kami senantiasa untuk mengalami pengalaman demi pengalaman. Yang merombak semua tatanan kehidupan kami Tuhan. Dari keluarga kami, dari hubungan kami satu dengan yang lain. Dari bagaimana kami mengeluarkan uang kami yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Dari bagaimana kami menata semua kerinduan hati kami, semua mimpi-mimpi kami Tuhan, semua apa yang ada di dalam hati kami, semua kami rombak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Biarlah semua itu memberikan kami minyak yang cukup Tuhan. Karena di saat kami bangun ini, kami sedang memotong bagian yang sudah keras dari sumbu yang sudah hitam itu Tuhan, supaya api boleh menyala terus. Biarlah Tuhan, mulai saat hari ini kami kembali secara cepat, mungkin Tuhan berikan kami pengalaman waktu yang sudah begitu panjang untuk kami berubah. Mungkin kami belum berubah, karena selama ini kami percaya pada diri kami sendiri, lebih dari percaya pada Yesus. Tapi biarlah kami percaya pada Kristus, lebih daripada percaya pada diri sendiri, sehingga lama-kelamaan kami tidak percaya sama sekali pada diri kami sendiri, Tuhan. Itulah roh hujan akhir boleh penuh pada kami, sehingga kami boleh menerima sabat materai Tuhan yang kudus. Kami boleh dinyatakan sebagai orang-orang yang siap dipertontonkan kepada dunia, membawakan Injil sampai Yesus boleh datang. Terima kasih Tuhan atas gereja Tuhan yang kudus ini. Begitu banyak kecacatan, begitu banyak kelemahan Tuhan. Banyak yang dijalankan dengan cara-cara dunia oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biarlah Tuhan dengan roh Tuhan boleh halau semua itu Tuhan. Karena Tuhan mau menuntun umat Tuhan kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan atas inisiasi dari gereja Nyur Melambai. Terima kasih pimpinan-pimpinan, Pendeta Pitoy dengan segala upayanya untuk membawa suatu kesempatan ini untuk balik pada Tuhan melalui belajar. Biar Tuhan berkati jemaat ini dan semua jemaat yang hadir di tempat-tempat berbeda. Seluruh pelosok Indonesia kami lihat melalui layar.
dan juga bahkan di luar negeri juga. Biarlah hati Tuhan, hati semua anak-anak boleh kembali kepada hati Bapa, yaitu hati-Mu Tuhan. Supaya hati Tuhan kembali kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan sambung pertemuan kami lagi nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.